making disciples, transforming lives. Surga itu jarang mungkin ya disampaikan, tidak terlalu sering seperti khotbah-khotbah tentang iman dan sebagainya. Oleh karena itu seringkali banyak orang Kristen tidak punya pemahaman, tidak punya pengertian yang benar tentang surga sesuai dengan apa kata Alkitab. Bahkan ada orang-orang yang mungkin pernah dibawa ke surga, ketika menceritakan kesaksiannya dianggap mengada-ngada. Atau orang yang pernah dibawa ke neraka ketika menyampaikan kesaksiannya malah dicemooh. Padahal surga dan neraka itu real, itu adalah tempat yang nyata seperti Anda duduk hari ini. Itu bukan konsep dongeng atau khayalan, bukan. Itu adalah sebuah tempat yang nyata, sebuah dunia rohani yang kita akan ke sana, entah ke surga atau ke neraka. Tapi kita akan ke sana begitu kita menutupkan mata terakhir kalinya, begitu kita buka mata, kita sudah ada di tempat yang lain. Surga adalah sebuah topik yang seringkali disalahpahami karena kurangnya pengajaran tentang surga di gereja. Oleh sebab itu, para pemimpin mau kita membahas ini, mengajarkan ini supaya kita semua tahu bahwa iman kita itu punya makna yang kekal. Ya, apa yang seringkali terjadi, kita dipengaruhi oleh budaya modern berupa hiburan, ya lewat film, novel yang menggambarkan atau media yang menggambarkan surga itu sentimental dan seperti fantasi sehingga kurang sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Dan karena itu kita lihat disajikan di mata kita bisa saja menerimanya sebagai kebenaran. Kita perlu paham surga melalui firman Tuhan. Ya, atau surga itu kadang orang menyampaikannya sebagai sebuah kondisi. Oh, kondisi damai, punya energi yang positif. Bukan, Saudara. Surga itu bukan sebuah kondisi. Surga itu sebuah tempat yang nyata. Kalau kita tidak tahu tentang surga, hidup kita itu akan kita habiskan hanya untuk hidup di bumi ini. Yang kebenarannya hidup di bumi selama apapun kita hidup di bumi itu tidak sebanding dengan kita nanti hidup setelah kita mati. Firman Tuhan katakan hidup di bumi 70, kalau umur panjang 80, kalau lebih panjang lagi 100, Saudara. Setelah itu kita kembali ke surga, kalau masuk surga gitu ya, kita masuk ke kekekalan dan kita akan tinggal selama-lamanya, tidak ada angka yang bisa mewakili. Itu kayak kita sebenarnya di bumi itu transit. Ya nanti kita akan pulang. Tapi kalau kita tidak tahu yang namanya surga, kita hanya fokus hidup sekarang. Malah kita nggak bisa membangun masa depan yang lebih lama dan lebih pasti. Tentang surga orang juga bisa menyalahpahami tentang jalan ke surga, Saudara. Jalan ke surga itu cuma satu. Dan itu bukan sistem, bukan agama, bukan perbuatan, tapi pribadi yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus bukanlah penunjuk jalan, Tuhan Yesus bukan salah satu jalan. Kalau ada 1000 jalan menuju Roma mungkin benar, tapi tidak berlaku untuk surga. Karena cuma ada satu jalan menuju surga yaitu melalui seorang pribadi yang bernama Yesus. Surga seringkali dianggap misterius dan sulit dipahami karena jarang baca Alkitab. Padahal di Alkitab itu banyak sekali cerita atau menjelaskan tentang surga gitu ya, hal-hal yang menjelaskan tentang surga. Sehingga kalau kita ini paham tentang surga itu akan membuat hidup kita punya perspektif yang kekal. Saudara, ketika saya menyiapkan ini, saya semakin menyadari bahwa betapa fananya ya hidup ini. Sampai kapan kita hidup kita nggak tahu. Berapa banyak yang kita akan miliki di dunia ini, berapa banyak pun tidak ada satu sen pun yang kita itu akan bawa di kekekalan. Orang kaya yang bodoh berkata, jiwaku ada padamu semua yang kamu butuhkan. Kamu bisa bersenang-senang gitu ya. Dia bikin lumbung lebih besar, lebih besar, lebih besar. Dia lupa, Tuhan bilang, untuk siapa itu nanti? Hei jiwaku, gitu ya. Dia berkata, udah kamu
Gak akan kekurangan selama-lamanya. Tuhan bilang, buat apa kamu punya semuanya itu kalau hari ini jiwamu diambil daripadamu. Dan malam itu juga orang kaya yang bodoh itu jiwanya diambil daripadanya. Tanpa membawa semua yang dia pikir bisa menyenangkan jiwanya. Saudara, itu dijelaskan banyak dari firman Tuhan. Perjanjian Lama menulis Henokh terangkat ke surga. Berarti dari dulu itu sudah tahu ada dunia yang lain di mana kita akan berpindah ke dunia yang baru. Ya kan? Tangga Yakub. Saudara tahu cerita Yakub? Yakub itu pernah satu kali pergi karena berantem sama Esau, habis nipu papanya dan sebagainya. Dia disuruh pergi ke rumah pamannya. Di tengah jalan dia tinggal tidur, dia mimpi ada tangga dari bumi ke surga. Itu menjelaskan bahwa memang ada suatu tempat yang lain. Tapi tempat yang lain itu ada koneksi dengan bumi ini. Kita nggak bisa kelihatan lewat kasat mata. Surga itu di mana? Surga itu di mana Allah tinggal. Ya, Paulus pernah berkata, aku dibawa ke surga yang ketiga, kata firman Tuhan. Wah, jauh sekali. Surga ada berapa tingkat? Ini bukan berapa tingkatnya ya. Kalau kita ngomong surga yang ketiga, Paulus berkata demikian karena surga yang pertama ini adalah atmosfer langit di bawah langit kita itu. Itu surga yang pertama itu adalah langit. Surga yang kedua itu di alam semesta di atas langit gitu ya. Kalau begitu surga ketiga jauh lebih tinggi ya. Selamanya manusia nggak akan mencapai Tuhan. Tapi itu bukan fisik. Tapi secara rohani surga itu sangat dekat dengan kita. Makanya surga dengan bumi itu ada jalan, saudara. Ditunjukkan lewat tangga Yakub. Daniel pernah melihat surga, Yehezkiel, Yesaya dan lainnya. Mazmur berkata, siapa gerangan ada padaku di surga. Daud pun tahu tentang adanya surga. Di perjanjian baru lebih banyak lagi cerita tentang surga, saudara. Stefanus ketika di Rajam Batu dia melihat langit yang terbuka. Yesus terangkat ke surga, itulah yang kita rayakan hari ini. Apalagi Lazarus yang miskin dan orang kaya. Dijelaskan oleh firman Tuhan, dua-duanya meninggal, satu naik ke atas, satu turun ke bawah. Surga selalu dijelaskan sebagai tempat yang lebih tinggi, neraka selalu dijelaskan sebagai tempat yang lebih rendah. Dan dua tempat ini firman Allah katakan tidak terseberangi. Yang satu ada ratap tangis dan kertak gigi sampai kekeringan dan orang kaya ini berkata kepada Lazarus, boleh nggak kasih setetes air, aku di sini kehausan, kepanasan. Dia minta kasih tahu saudara-saudaraku itu, ya mereka itu harus tahu bahwa ada kehidupan setelah kematian. Jangan hidup foya-foya semau sendiri karena ternyata itu berdampak setelah kematian. Sampai orang kaya ini yang dulunya egois, tiba-tiba jadi orang yang sangat empati gitu ya. Dia berkata, tolong bangkitkan orang mati, kasih tahu saudara-saudaraku supaya mereka semua itu enggak sampai ke sini. Saudara, orang jahat pun ya sampai di neraka aja enggak tega orang lain masuk ke sana. Dan it's real saudara, itu bukanlah perumpamaan, bukan. Surga itu senyata itu dan surga itu adalah bagian, sebenarnya Tuhan mau realitas surga itu menjadi bagian di dalam kehidupan sehari-hari. Karena Tuhan mengajarkan lewat doa Bapa kami, kalimat pertama dikatakan apa? Bapa kami yang ada di dalam surga. Itu doa kita loh setiap hari. Tuhan mau kita tahu sebuah realitas adanya surga. Makanya diajari doa, Bapakku yang ada di dalam surga. Ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kenapa dikatakan demikian? Supaya kita tahu ada bumi dan ada surga. Dan kita berdoa supaya di bumi seperti di surga. Kenapa sampai harus berdoa? Karena kenyataannya di bumi tidak sama dengan di surga. Makanya kita berdoa supaya apa yang ada di surga itu terjadi di bumi. Di surga tidak ada dosa, di surga kehendak Allah terjadi dengan sempurna. Di surga tidak ada kejahatan, tidak ada pemberontakan, ya, tidak ada kemiskinan, tidak ada hal-hal yang
mengganggu jiwa kita, ada damai sejahtera di sana, tapi di bumi ada kebencian, kerusakan, dan sebagainya. Makanya Tuhan mau kita berdoa supaya di bumi seperti di surga, alias walaupun kita masih di bumi, tapi kita bisa merasakan suasana surga itu turun ke bumi. Bukankah itu yang Tuhan ajarkan lewat doa Bapa kami, doa yang kita doakan setiap hari. Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Tuhan, supaya hidupku di bumi ini mengalami kerajaan surga turun di dalam kehidupanku. Saudara, itulah realita tentang surga yang Tuhan mau kita hidupi sepanjang hari. Tapi surga itu sangat nyata dan ditulis oleh Yohanes di kitab Wahyu. Ketika Yohanes dibuang di Pulau Patmos, kita baca sama-sama. Gambaran yang ditulis oleh Yohanes tentang surga itu pun sekelumit ya, maksudnya gambaran tentang surga yang kita bisa belajar di sini. Wahyu pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tata terdiri di surga dan di tata itu duduk seorang, S-nya pakai huruf besar. Dan dia yang duduk di tata itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Saudara, yang pertama surga itu adalah tempat tahtanya Tuhan. Surga digambarkan dengan sebuah tempat yang megah, yang mewah gitu ya. Kemewahan apapun di muka bumi ini Anda akan tidak terbandingkan dengan apa yang ada di surga. Saya belum pernah lihat surga, tapi saya percaya apa kata firman Tuhan. Ada satu titik di dalam kehidupan saya itu pernah mempertanyakan surga dan neraka ketika saya ada di titik terendah papa saya itu meninggal dunia. Saya sedih, saya sudah orang Kristen gitu ya, tapi saya berpikir apakah benar surga itu ada? Apakah benar bahwa suatu hari nanti itu aku akan ketemu kembali sama papi saya? Apa yang saya tahu dari firman Tuhan, apakah itu dongeng atau benar-benar kenyataan, saudara? Saya hampir gak percaya dan karena kesedihan saya yang terlalu mendalam. Sampai suatu kali Tuhan tuh kasih mimpi, ya. Saya lihat papi saya itu muda lagi dan senyum seperti orang yang tanpa beban, yang saya tahu orang di dunia sebahagia apapun tuh gak bisa senyum kayak gitu. Saya tahu bahwa itu bukan dunia, itu bukan bumi dan senyum kayak gitu ya, segembiranya kita dapat rezeki nomplok. Itu manusia itu masih ada beban kehidupan. Saya baru lihat heaven is real. Tapi apapun itu ya saudara, kita gak boleh perpanjang kepada mimpi atau apa. Firman Allah ini cukup untuk membuat kita itu percaya bahwa surga itu nyata dan surga itu ada untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus. Surga adalah tempat Tuhan bertahta, berarti Tuhan itu punya kerajaannya, makanya dikatakan datanglah kerajaanmu. Kata firman Tuhan, doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu. Siapa yang memerintah? Tuhan memerintah di atas tahta. Tahtanya ada di surga. Ada Tuhan yang memerintah, Tuhan yang berdaulat. Dia adalah raja di atas segala raja. Raja dunia mau ngomong apapun, di atas orang tertinggi di dunia masih ada Tuhan yang memerintah di atas segala sesuatu. Surga digambarkan sebagai sesuatu yang sangat mulia, tempat Tuhan bertahta. Kita lanjut ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Surga itu tempat yang penuh dengan penyembahan dan bukan hanya penyembahan yang biasa sampai orang itu tidak layak memakai tahtanya padahal memakai mahkotanya.
Ya, padahal mahkota itu diberikan karena dia menang, karena dia melalui banyak hal. Nanti ibadah berikutnya saya akan sampaikan upah di surga. Itu ada banyak mahkota-mahkota disediakan bagi barang siapa yang menang. Tapi itu pun di hadapan anak domba, di hadapan Tuhan. Rasanya itu kayak gak layak gitu loh pakai mahkota. Karena begitu mulianya Allah di surga. Kita baca lagi Wahyu pasal yang ke-21 bagaimana surga seperti apa. Saudara bisa baca di rumah semuanya karena Wahyu 21 itu indah sekali. Kita nggak mungkin baca semua ayat karena cukup panjang. Kita baca dulu ayat yang ke-21 sampai 23. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Saudara, emas yang kita anggap logam mulia di bumi ini, di surga itu aspal saudara. Jadi kalau kita kumpulin emas, itu kalau malaikat lihat tuh sebenarnya ketawa sebenarnya. Alah di surga itu aspal. Saudara kalau lihat anak kecil ngumpulin barang-barang yang gak berharga, itu kira-kira ya kayak gitu, buat dia berharga saudara. Tapi saudara lihat emas kayak gini, saya belum pernah sih, saya juga bukan penyimpan emas atau gimana. Saya nggak pernah lihat di bumi ini emas yang semurni itu bagaikan kaca bening. Setahu Anda kan kuning kan warnanya kan. Ya, semurni apapun itu nggak sebening itu. Berarti ada level yang lebih tinggi lagi dan itu cuma jadi aspal saudara di surga. Berarti semulia-mulianya apapun di bumi ini dibanding di surga itu enggak ada apa-apanya. Luar biasa. Makanya kalau kita berdoa, Tuhan memenuhi keperluanku sesuai dengan kemuliaannya, kekayaan kemuliaannya. Tuhan itu kaya raya. Karena surga itu dijelaskan dengan sangat luar biasa. Ayat yang ke-22, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itulah lampunya. Saudara, pusat dari surga bukan apa yang ada di sana. Tapi pusat di surga adalah Yesus sendiri. Bait suci itu simbol, gak perlu simbol lagi di surga gitu ya. Dan di sini tulis itu adalah sebuah kota. Berarti bukan kondisi, bukan situasi, bukan konsep. Itu tempat, bahkan dijelaskan seperti kota dan kota yang terang benderang karena pusatnya adalah Tuhan sendiri. Dan yang paling indah tertulis di Wahyu 21 ayat yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi dan tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara, penderitaan Anda, perkabungan, kesedihan Anda itu akan ada akhirnya. Akan ada satu tempat di mana kita gak perlu nangis lagi. Satu pelayanan yang gak akan ada di surga itu pelayanan FLC, saudara ya. Gak ada yang perlu dibaptis, tidak ada lagi ibadah penghiburan karena gak ada yang perlu dihibur. Tuhan sendiri yang menghapus air mata kita, artinya di sana hanya akan ada sukacita, tidak akan ada sakit penyakit. Tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kerampokan, tidak ada lagi duka cita, kehilangan, penderitaan, sudah tidak ada lagi. Karena yang lama sudah berlalu, saudara. Bukankah itu yang kita rindukan? Surga begitu indah. Tuhan itu memberikan umur manusia, kalau dulu sebelum air bah, saudara baca di Alkitab, umur terpanjang manusia itu 970 tahun. Metusalah hidup 970 tahun. Itu manusia tertua di dunia. Setelah air bah, manusia gak hidup lama lagi. Paling lama 120 tahun. Begitu masuk di Mazmur ditulis 70 kalau enggak 80. Supaya apa? Supaya enggak perlu menderita semakin terlalu lama. Dunia semakin jahat. Lebih cepat ketemu Tuhan lebih baik enggak sih? Tuhan itu mau kita bersama-sama dengan Dia. Kenapa? Karena Tuhan itu begitu mengasihi kita. Kita buka di Yohanes pasal yang ke-14.
Yohanes 14, inilah alasan kenapa Yesus naik ke surga, saudara. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ, yaitu Yesus kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, hal yang indah karena inisiatifnya itu datang dari Tuhan, bukan dari kita. Tuhanlah yang menyediakan tempat tanpa kita minta, saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau hidup bersama dengan kita selamanya. Seingin-inginnya kita hidup dengan Tuhan, Tuhan itu lebih pengen hidup dengan kita. Dan tanpa diminta dia menyediakan tempat bagi Anda dan saya. Jadi di surga itu gak ada orang itu homeless. Karena Tuhan memastikan semua yang akan ke surga Tuhan sudah menyediakan tempatnya. Ya, jadi jangan gelisah hatimu. Kenapa Tuhan bilang gini? Karena di atasnya di ayat-ayat sebelumnya tuh Petrus tuh tanya, Tuhan kemana engkau pergi? Kok aku ditinggal? Boleh enggak aku ikut sama engkau? Tuhan jawab, aku pergi dulu nanti kamu nyusul. Nah kemudian Tuhan jelaskan, ini loh aku pergi dulu untuk menyiapkan tempat buat kamu. Kalau sudah nanti kamu tak jemput. Ceritanya gitu. Kayak orang tua pergi dulu ke sebuah tempat menyediakan segala sesuatunya. Kemudian menjemput keluarganya masuk ke sana. Saudara semuanya lahir dari kasih. Dan surga disebut rumah Bapa. Rumah itu bicara tentang rest, istirahat, kenyamanan, keintiman. Dan makanya ada orang berpulang ke rumah Bapa. Benar itu seperti kata firman Tuhan. Suatu hari kita akan pulang, saudara. Jadi jangan berpikir kita akan selamanya hidup di muka bumi ini. Kita ini cuma transit. Kita ini cuma merantau. Saudara gak mungkin kan pulang ke kantor. Pulang ya ke rumah gitu kan. Dimana Anda bisa jadi apa adanya. Anda nggak perlu make upan di rumah kan. Anda pakai baju tidur bolong-bolong juga nyaman gitu kan. Nggak perlu membuktikan sesuatu kepada siapapun. Gitu. Anda pulang, Anda bisa jadi diri Anda sendiri. Bisa rest. Makanya surga itu bukan sekedar tempat yang megah. Tapi juga tempat yang intim. Disebut rumah dan banyak tempat tinggal. Di sanalah kita mengalami hubungan yang sejati dengan Tuhan. Di surga kita akan juga ketemu dengan orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang juga percaya kepada Tuhan, saudara. Tapi ketika kita nanti ketemu dengan orang-orang lain, saudara, kita tidak ada, di surga tidak ada hubungan orang pasangan suami, istri, anak, orang tua, anti, angkel itu nggak ada. Jadi kita akan menjadi diri kita sendiri as anak Tuhan. Kita akan ketemu dengan papa kita tapi tidak lagi menyebutnya sebagai papa. Kita akan tahu bahwa dulu di bumi dia pernah jadi papaku. Tapi di surga itu enggak lagi ada hubungan papa, anak, angkel, anti, pasangan, suami, istri enggak ada. Kasihlah suamimu dan istrimu selamat di bumi karena begitu kita berpisah. Saudara, kita akan masing-masing berdiri sebagai seorang pribadi di hadapan Tuhan. Hubungan-hubungan itu hanya ada di bumi. Tidak dibawa ke surga. Dan firman Allah menjelaskan demikian. Kita akan kembali dengan tubuh surgawi. Tubuh jasmani kita ini akan debu kembali menjadi debu. Saudara. Ya, ada sebuah praktek yang mengajak orang itu lihat dari tubuh yang mati sampai jadi abu. Lihat orang yang meninggal dunia sampai mengalami perubahan sampai benar-benar jadi abu, ada berapa tahap gitu ya. Lihatlah bahwa kamu juga akan nanti jadi kayak gitu. Kita gak akan hidup selamanya, tapi di tubuh jasmani, tapi kita akan hidup selamanya di tubuh surgawi, saudara. Jadi gak peduli kita itu matinya caranya gimana, ya. Mau mati biasa atau matinya itu ada orang yang mati kan beda-beda.
Gimana dengan orang yang kena ledakan bom? Gimana yang kecelakaan pesawat? Gimana yang kecemplung laut terus dimakan hiu misalnya dan sebagainya. Tubuh kita ini bisa rusak dan hilang dengan berbagai cara, tapi apapun itu tidak menggantikan jiwa kita itu nanti akan dikasih tubuh surgawi dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan ketemu. Saya berdoa kita nanti ketemu ya di surga dengan tubuh rohani kita, tubuh surgawi kita dan kita sama-sama menyembah Tuhan. Anda nggak akan mengenal saya lagi sebagai Anda akan kenal saya sebagai Magdalena tapi nggak akan melihat saya sebagai pendeta Anda lagi. Kita sama-sama anak Tuhan, kita sama-sama menyembah Tuhan di surga. Itulah surga yang mulia, saudara. Di surga ada harta yang sejati. Ibadah sebelumnya saya khotbahkan jangan hanya mengumpulkan harta di bumi kata firman Tuhan. Kumpulkan harta di surga. Karena harta di bumi bisa rusak, hilang, ya, bisa kemakan, ngengat dan sebagainya, devaluasi. Tapi harta di surga itu sifatnya kekal. Karena apa yang di bumi kita nggak akan bawa di surga. Saudara, kita punya mobil berapa puluh pun, gak akan ada satu pun yang bisa kita bawa. Gak ada yang bisa dibakar terus pindah ke surga itu gak ada. Kita gak akan bawa satu helai baju pun ke surga. Jadi apa yang kita bisa bawa ke surga adalah selama di bumi kita tuh bisa nabung loh sebenarnya. Lewat apa? Lewat ketaatan kita, lewat perbuatan baik kita, lewat menolong orang lain, lewat hidup yang benar. Itu kita sedang mengumpulkan harta di surga. Ya, dengan demikian hati kita juga akan ikut ke sana karena firman Tuhan katakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ternyata bukan sebaliknya, kita pikir kalau hati kita di situ harta menyusul, ternyata enggak. Ternyata di mana harta kita, di situ hati kita akan mengikuti, saudara. Dan apa yang saya mau sampaikan di ibadah ini adalah tentang kewarganegaraan kita sebagai warga negara surga. Filipi pasal yang ketiga, kita baca Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara, firman Tuhan katakan kewargaan kita adalah di dalam surga. Kewarganegaraan itu berarti tentang identitas. Ya saudara, Paulus itu berkata bahwa aku ini orang Romawi gitu kan, sehingga orang lain sampai gak berani menyesah dia. Dia berkata karena orang Romawi punya privilege tertentu. Ya kan, kadang kewarganegaraan itu bisa membanggakan atau sebaliknya. Makanya ada kasus yang kemarin ya, paspor hijau lah, merah lah dan sebagainya. Biar aku aja yang jadi WNI loh. Kita itu warga negara tertentu gitu kan. Tapi apapun negara kita ya, kalau Anda adalah orang Kristen, tahukah Anda bahwa Anda itu adalah warga negara surga? Di bumi Anda bisa bagian menjadi warga negara tertentu. Tapi status kita secara rohani, kita ini adalah warga negara surga. Jadi bahkan belum ke surga pun kita itu sudah punya paspornya, saudara. Kenapa? Itulah jaminan ketika kita percaya Yesus. Saudara, tahukah Anda bahwa orang-orang yang belum percaya Tuhan itu juga punya paspor. Iblis itu masih mencengkeram mereka menjadi miliknya. Makanya ketika orang itu lahir baru terima Yesus, yang terjadi itu kita pindah ke negaraan. Kita pindah kerajaan. Makanya ada ayatnya pindah dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Itu kayak orang pindah ke warga negaraan, saudara. Jadi ketika kita di dalam Kristus, kita ini adalah warga negara surga. Itu bicara tentang identitas, tempat asal, hukum yang kita ikuti dan kepada siapa kita setia. Dan warga negara harusnya cara hidupnya mencerminkan negara itu. Ya, meskipun kita tinggal di bumi, identitas kita bukan milik dunia, tapi milik surga. Poin yang pertama, kewarganegaraan surga adalah identitas orang percaya. Ketika seseorang terima Yesus, dia menjadi anak Tuhan,
Dia menjadi ciptaan yang baru, dosanya diampuni, dan namanya tertulis di surga. Identitasnya berubah. Ya, kalau Anda misalnya ya orang Indonesia, punya paspor Indonesia. Kemudian Anda mengajukan pindah gitu ya, entah ke anggap aja ke US gitu. Kemudian diterima sebagai warga negara sana. Maka daftar nama Anda di Indonesia itu akan dicoret. Nama Anda akan tercatat di warga negara di negara Anda yang baru, saudara. Demikian juga kita. Kita adalah warga negara yang sudah terdaftar di surga. Lukas 10 ayat yang ke-20. Saya ingat ayat ini, Lukas 10 ayat yang ke-20 ditulis demikian. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Ini yang penting, sukacita kita adalah karena namaku itu sudah terdaftar di surga. Jadi kita nggak perlu khawatir nanti mati masuk mana. Ketika kita sudah percaya Yesus, satu hal yang membuat kita bisa bersukacita apapun masalah kita, saudara, adalah nama kita itu sudah terdaftar di surga. Poin yang kedua, warga surga adalah duta Kristus. Saudara, kita harus mewakili negara kita. Kita harus mewakili pemimpin kita. Kita harus mewakili nama baik atau membawa nama baik dari negaranya. Jadi warga negara surga adalah seorang duta Kristus. Seorang yang melihat hidup kita seharusnya juga melihat karakter Kristus, kasih Kristus dan terang Kristus. Warga negara surga hidup dengan nilai-nilai surga. Bagaimana kita menjalani kehidupan, saudara? Kalau Anda tahu bahwa aku ini warga negara surga, maka cara berpikir kita akan berbeda, cara berbicara kita juga akan berbeda, gitu ya. Cara hidup kita juga akan berbeda. Firman Tuhan menulis, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Warga surga tidak hidup hanya untuk hal-hal yang sifatnya sementara. Tapi kita memikirkan hal-hal yang sifatnya kekal. Cara bicara kita juga sama. Saudara, kalau Anda ke luar negeri, setiap negara itu punya budaya. Ya, kita bisa culture shock kalau kita pindah ke sebuah negara yang berbeda sekali. Dan makanya Tuhan itu bilang, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini walaupun kamu masih hidup di dunia. Karena kita adalah warga negara surga. Ya kalau kita mengirim anak kita sekolah ke negeri yang jauh misalnya. Salah satu nasihat yang kita kasih tahu adalah jangan ikut-ikutan budaya sana yang enggak benar gitu kan. Jangan jadi seperti mereka walaupun kamu tinggal di sana. Itulah mengapa Tuhan gak mau kita menjadi seperti orang dunia. Karena kita adalah warga negara surga. Cara hidup kita harus berbeda. Supaya orang tahu kalau kita tinggal di luar negeri. Kenapa kita itu orangnya sopan. Kenapa kita itu orangnya punya budaya tertentu. Ya karena kita orang Indonesia gitu ya. Kita tidak seperti mereka. Nah, oleh sebab itu cara hidup kita berbeda sesuai dengan kewarganegaraan kita. Yang berikutnya, warga negara surga hidup dengan sistem surga. Saudara, banyak orang percaya atau kita itu sudah punya identitas warga negara surga, tapi masih memakai sistem dunia. Memang kita tinggal di dunia, iya, tapi kita bisa hidup dengan sistem surgawi. Sistem dunia berkata, semuanya simpan untuk diri sendiri. Siapa kuat dia yang menang. Makanya kita itu power syndrome gitu ya. Harus punya power karena seolah-olah dunia ini tuh kayak rimba. Siapa kuat dia yang menang. Kita cari aman, kita hidup untuk diri sendiri, kita takut kekurangan, kita bergantung kepada uang dan manusia. Padahal sistem kerajaan Allah itu tidak berlaku demikian, saudara. Sistem surga itu sistem iman dan bukan ketakutan. Firman Tuhan katakan janganlah kamu khawatir, Bapamu yang di surga sudah tahu. Dengan pengetahuan itu kita mengelola dengan baik gitu ya. Tuhan sudah tahu kalau kita memerlukan semua itu kita bisa hidup di dalam damai. Karena kita tahu Bapa yang memelihara. Sistem surga itu kelimpahan bukan kekurangan.
Ini nggak bicara tentang kaya secara duniawi, tapi kita tahu Tuhan itu sanggup mencukupi. Karena kita apa? Kita adalah warga negara surga. Saudara tahu cerita anak yang hilang? Anak yang hilang yang bungsu minta warisan sama papanya. Kemudian dia memakai uang warisan itu, dia jual semua asetnya jadi likuid. Kemudian dia pergi dari orang tuanya ke negeri yang jauh, kata firman Tuhan, bisa jadi itu beda negara. Dia foya-foya di sana, kemudian dia melarat, habis melarat, kemudian dia kerja ikut orang, gak bisa makan, kelaparan. Terus dia berpikir gini, dia menyadari keadaannya, dia menyadari kesalahannya sebenarnya. Dia tahu dia sudah berdosa kepada Allah dan kepada bapaknya. Terus dia pikir gini loh, orang upahan di rumah bapakku itu berlimpah makanannya. Sedangkan aku di sini mati kelaparan. Saudara, ketika saya baca ayat itu saya tahu ayah yang dimaksud di situ adalah Bapa yang baik, digambarkan sebagai Allah Bapa. Dan sistem yang ada di dalam rumahnya, ya, orang-orang upahan itu, Tuhan itu mengupahnya dengan sangat baik sampai dikatakan berlimpah-limpah makanannya. Sedangkan sistem di mana anak itu pergi berfoya-foya, dia kelaparan, minta makan aja nggak ada yang kasih, saudara. Makanya dia pulang, wes aku pulang aja. Aku tinggal gak usah jadi anak, aku jadi orang upahan aja loh. Aku tuh bisa makan sampai berlimpah-limpah. Itu menggambarkan sistem rohani di dalam Tuhan. Tuhan itu memberikan kelimpahan. Ya pegawai-pegawainya mungkin tidak punya barang-barang mewah, tapi hidupnya dicukupi, saudara. Dan itu yang membuat anak bungsu itu akhirnya pulang. Dia tahu ya, sistem di rumahnya itu memelihara dengan sangat baik. Sistem surga memberi bukan menumpuk, saudara. Bagaimana kita itu menjalani kehidupan terhadap apa yang kita miliki. Kalau kita adalah warga negara surga, kita bukan hanya orang yang menimbun untuk diri sendiri, tapi kita adalah orang yang suka memberi. Karena orang dunia berkata, kalau kamu mau bahagia, kumpulkan sebanyak mungkin untuk dirimu sendiri. Tapi sistem surga berkata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima terus-terusan daripada menerima. Karena sistem surga berkata memberi membuka jalan berkat. Makanya warga negara surga itu suka menolong, murah hati, tidak pelit dan tidak terikat dengan uang. Surga juga penuh dengan damai sejahtera, saudara. Makanya ada firman Tuhan yang berkata, damai sejahteraku kutinggalkan, kuberikan kepadamu. Dan damai sejahteraku tidak seperti yang dunia berikan. Karena damai dunia itu tergantung situasi, tergantung berapa banyak. Tapi damai sejahtera dari surga itu tidak tergantung situasi dan tidak tergantung berapa banyak. Kalau kita adalah warga negara surga, saudara, kita berhak mempunyai itu. Karena itu adalah bagian kita. Surga atau sistem surga untuk warga negara surga itu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya jadilah kehendakmu, kata firman Tuhan, di bumi seperti di surga. Karena di surga kehendak Tuhan itu terjadi dengan sempurna, saudara. Dan di surga segala sesuatu itu sesuai dengan kehendak Bapa. Dan tidak ada pemberontakan atau dosa. Di sana penuh dengan damai, semuanya penuh dengan keteraturan. Dan yang terakhir, warga negara surga tidak takut menghadapi dunia. Saudara, dunia ini penuh dengan masalah, penderitaan, ketidakadilan, ketakutan. Tapi orang yang tahu bahwa dia adalah orang warga negara surga, orang itu tahu bahwa hidup ini tetap ada pengharapan. Karena bumi bukanlah tujuan akhir kita. Saudara, di 1 Tesalonika 4 ditulis, janganlah kita berduka seperti orang-orang yang gak punya Tuhan. Gitu ya, mereka berduka tanpa batas karena mereka tidak punya pengharapan. Sedangkan di dalam Kristus kita punya pengharapan. Di dalam Kristus tidak ada perpisahan selama-lamanya, saudara. Yang ada perpisahan sejenak. Ya, kayak anak pergi ke sekolah, Anda masa nangis setiap hari kalau Anda ngantar anak Anda sekolah.
Masa anak Anda selalu nangis setiap kali babai sama kita, setiap kali dia masuk sekolah? Kenapa? Karena dia punya pengharapan pulang sekolah ketemu lagi. Dia punya pengharapan bahwa ini tidak akan berpisah untuk selamanya. Akan ketemu lagi. Kalau suami Anda pergi ke kantor, masa Anda nangis? Setiap hari pasti kan Anda nggak akan nangis. Kenapa? Karena Anda tahu pulang pasti, malam pasti pulang dan ketemu lagi, saudara. Di dalam Kristus kita punya pengharapan bahwa surga itu ada. Di dalam Kristus kita tahu bahwa hidup itu sementara, tapi setelahnya akan ada damai selama-lamanya. Kita tidak akan berpisah selamanya dengan orang-orang yang kita kasih di dalam Kristus karena kita akan berjumpa kembali di tempat yang jauh lebih indah, di dalam kondisi yang jauh lebih baik, saudara. Itulah mengapa hari ini kita perlu sekali waktu ya, hidup itu gak cuma mikirin yang di depan mata yang sekarang. Saudara coba lihat ke depan dan lebih jauh. Bahwa hidup ini tuh ternyata sefana itu loh saudara. Tapi di dalam Kristus kita punya pengharapan. Kita buka 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19 dikatakan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Perhatikan ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Karena pengharapan di dalam Kristus itu bukan hanya untuk hidup ini, tapi untuk hidup yang kekal, saudara. Oleh sebab itu, hiduplah dengan perspektif kekekalan. Hiduplah bukan hanya untuk hal-hal yang sifatnya materi, duniawi, atau sesuatu yang fana. Milikilah tujuan yang kekal, bagaimana kita mengelola kehidupan, waktu, uang, keluarga, dan sebagainya. Karena kita adalah manusia yang kekal dan di dalam Kristus kita punya pengharapan yang pasti. Amin.